adalah mau membentuk hati kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, tangan Tuhan sendirilah yang membentuk kita, dan tangan Tuhan sendirilah yang meletakkan hati kita. Jadi cuma Tuhan yang kasih. Soal hati ini amat berat dan besar. Tidak ada satupun yang dapat mengerti hati kita. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui kedalam sejauh dalamnya hati kita. Tidak, walaupun pasangan itu, walaupun ahli keluarga, walaupun anakmu, walaupun pastor, walaupun pemimpin, tidak ada. Semua katakan nehi. Namun sebaliknya hati Tuhan itu lemah lembut. Semua katakan hati Tuhan itu lemah lembut. Rendah hati dan penuh kasih. Itulah Tuhan kita. Saya juga berdoa. Oke. Pada waktu saya mendalami hati saya sendiri, dan pada waktu saya mengalami kasih dan pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, ini kalimat yang saya nyatakan bahwa hal yang menjadi priority hati saya akan menjadi perhatian Tuhan. Setiap gerakan hati saya diikuti kemanapun ada. Setiap detak jantung saya. Maksudnya hal-hal yang menjadi keutamaan saya itu akan menjadi perhatian Tuhan. Dan sehingga kan setiap gerakan hati saya diikuti kemanapun ada. Dan ini kalimat menyadarkan saya bahwa setiap jemaat, setiap wanita yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah berurusan hati kita dengan Tuhan, barulah kita tahu bagaimana keadaan suasana hati kita. Semua katakan, kalau saya berurusan pada urusan hati saya dengan Tuhan, baru saya tahu suasana dan bagaimana keadaan hati saya. Jadi saya percaya setiap kamu ada pengalaman pribadi bagaimana kamu bertemu dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati kamu. Saya pasti ada pengalaman pribadi yang tidak akan sama. Dan oleh itu pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa mata Tuhan itu dia senantiasa tertuju ke dalam hati kita. Karena hal-hal yang menjadi keutamaan kita itu akan dipandang oleh Tuhan. Kemanapun arah hati kita, Tuhan akan melihat itu. Jemaat Tuhan, hati kita perlu diperhati. Kita bersama-sama perhatikan bahwa hatimu. Apabila Alkitab menyebutkan tentang hati, yang merujuk adalah jiwa kita, manusia badannya kita, yaitu tempat emosi dan
Jadi ini merujuk kepada bahagian manusia yang menguasai ke seluruh kepribadian dan hidup kita. Jadi itulah dimaksudkan nanti. Hanya selepas Tuhan berurusan dengan kita, barulah kita mengerti hati kita. Katakan amin. Yeremia 17 ayat 9 katakan, hati manusia tidak dapat dipahami oleh sesiapa. Hati manusia lebih licik daripada segala-galanya, dan penyakitnya terlalu parah. Buka Alkitab, Yeremia 17 ayat 9. Sekali lagi saya baca. Hati manusia tidak dapat dipahami oleh sesiapa. Hati manusia lebih licik daripada segala-galanya, dan penyakitnya terlalu parah. Tapi apa kata firman Tuhan? Aku Tuhan menyelidiki hati, pikiran manusia aku uji. Apakah yang Alkitab, kebenaran firman Tuhan mengajar kita tentang hati manusia? Firman Tuhan mengajar kita bahwa hati kita ini berdosa. Hati saya dan hati kita semua berdosa. Kita dilahirkan daripada Adam dan Hawa, dan ia turun dari generasi ke generasi. Dan hati manusia itu penuh dengan kejahatan, kata firman Tuhan, karena dari hati timbul berbagai dosa. Hati manusia itu merancang, membuat merencanakan yang jahat dan hal-hal bencana, tipu daya. Jadi jemaat Tuhan, apakah rencana imajinasi ataupun angan-angan kita, keinginan kita akan kehendak hasrat selama kita berhadapan dengan dunia, itu semua sangat jelas jemaat Tuhan. Dan itu menjadi perkara yang penting, matters dengan Tuhan. Jadi hati manusia itu licik daripada segala-galanya, kata firman Tuhan. Jadi adapun hati itu, dia penuh dengan tipu daya dan jahat. Dan oleh itu, kadang bertanyakan kepada diri sendiri, sudahkah saya mengetahui, sudahkah saya memahami bagaimana keadaan hati ini? Kata firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Benar kita hadir ke tempat, benar kita menaikkan ucapan syukur memuliakan Tuhan, benar kita mengagungkan Dia. Tapi kata firman Tuhan, sedangkan hatimu menjauh daripadaku. Jadi pertanyaannya adalah, berapa ramai kita mengetahui suasana, kedalaman, memahami, mengerti hati kita? Semua katakan, soal hati. Saya pasti tidak punya pengalaman yang bersama dengan Kristus, pengalaman yang tidak, di mana Kristus senantiasa bertakhta di dalam hati kita sepanjang hari, setiap saat, setiap waktu. Dan kita berpikir tentang Dia, dan kita berdoa kepadanya, kita berseru kepadanya, dan seolah kita merasa dekat kepada Dia. Dan kita membawa tubuh kita, hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kasih Tuhan itu kita nikmati dan kita alami. Jadi hati perlu dimengerti. Semua katakan apalagi kata firman Tuhan dalam Lukas 6:45, hati kita ini adalah tempat perbendaharaan kejahatan. Hati kita ini adalah tempat perbendaharaan kejahatan. Boleh saya katakan perbendaharaan itu tabung. Kata firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan
treasure. Kata firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 9. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, hawa nafsu, kesombongan, dan kebodohan. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa semua ini daripada dalam hati berbandaran hati yang jahat. Jadi perkara yang paling penting di dunia ini ialah memastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. That is the most important matter. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini ialah memastikan hati kita benar di hadapan Tuhan dan kita diampuni daripada semua perkara-perkara yang jahat. Anak diri Anda, saya apakah selama ini hatimu benar di hadapan Tuhan? Adakah selama ini hati kita benar dalam segala perbuatan kita? Apakah selama ini hati kita benar di dalam apapun juga yang kita lakukan? Jadi ramai kita pada hari ini betapa gelapnya hati kita manusia yang telah dibutakan dengan kejahatan dunia. Dan dunia tidak mau mengambil peduli semua itu. Dia suka. Tetapi Tuhan, Dia peduli akan hati kita. Dia Tuhan yang care dan mau hati kita. Kenapa? Karena di dalam hati yang percaya akan Dia akan ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau lakukan. Jadi dosa itu yang dalam hati mengakibatkan pemahaman kita gelap, mata hati kita buta, mata hati kita itu melumpuhkan kita dan melumpuhkan hati nurani kita dan mengotori kita. Hati yang tidak percaya akan firman Tuhan itu tidak manusia. Jadi waspadalah kepada hati yang tidak percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya jangan di antara kamu yang terdapat hatinya jahat dan tidak percaya. Dan hati yang tidak mau bertobat, kata firman Tuhan. Karena engkau mengeraskan hatimu dan kamu tidak mau bertobat, engkau menimbulkan murka ke atas dirimu. Dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tanya dengan kawan kamu semua. Keraslah hatimu. Keraslah hati. Tebalkah hati kau? Berapa luas hati kau? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tuluslah hatimu kepadaku. Pernahkah selama ini hatimu berpura-pura kepada saya? Tanya dia. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Pagi hari ini, pada waktu firman Tuhan akan mengatakan, Yesus berdiri di depan pintu hatimu dan Dia mengetuk. Sedangkan Yesus sedang berdiri dan Dia mengetuk hatimu. Pertanyaan, adakah hati kita benar di dalam Tuhan? Seperti Firaun, dia mengeraskan hatinya. Tuhan memancarkan 10 tulah untuk melembutkan hatinya. Namun Firaun tetap mengeraskan hatinya. Kata firman Tuhan,
sia-sia, pengertian yang gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan hati yang ada di dalam mereka, kegilaan hati mereka, sehingga hukum jatuh kepada mereka. Soal hati, no one knows. Nih. Yang kedua, hati perlu dibersihkan daripada semua apa yang saya sudah dapatkan setelah firman Tuhan. Dalam hatiku perlu dibersihkan daripada semua yang pikiran yang jahat. Sifat manusia itu cenderung kepada kejahatan dan dosa. Hakikatnya, sejak kita dilahirkan, dan manusia itu memang jahat. Dan manusia adalah jahat. Apa saja yang bertentangan dengan hukum Tuhan, itu akan menarik perhatian dan perasaan hati manusia. Dan penguasaan dosa dalam hati manusia ini menjadikan manusia itu memberontak terhadap Tuhan dan mencemarkan segala sesuatu. Dan hati itu perlu diubah dan disucikan. Seperti yang saya katakan, hanya selepas kita berurusan hati kita dengan Tuhan, baru kita tahu bagaimana keadaan hati kita. Pertanyaannya tadi, ulang-ulang kali saya katakan, apakah benar hati kita yang Tuhan? Jadi tidak ada satupun kebaikan yang boleh dilakukan manusia kecuali dia diubah, seluruhnya dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau ada telur, kalau ada sabun yang cantik bagaimanapun, yang mahal harganya, hati kita tidak boleh dibersihkan dengan barang yang mahal. Nih. Sebab itu kata firman Tuhan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Tapi terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ada amin? Semua katakan semua lewat tangan di dada. Mana hati kamu? Contoh Alkitab yang kita mau belajar hari ini secara ringkasnya. Bagaimana cerita yang sangat tragis itu Ananias dan Safira. Semua sebut Ananias dan Safira. Tengok kiri kanan, bukan kau. Bukan kau. Bagaimana kemunafikan Ananias dan Safira terdedah apabila mereka membiarkan hati mereka dikuasai oleh iblis. Mereka coba untuk kelihatan komited dan lebih berdedikasi daripada keadaan suasana hati yang sebenarnya. Mereka coba untuk mendapatkan nama, dan mereka memberikan hasil jualan tanah mereka tidak sepenuhnya, tetapi hanya separuh. Sepasang suami istri ini berpura-pura menunjukkan kemurahan hati mereka. Para suami yang ada di tempat ini, berbahagialah kamu karena mendapat istri, karena istri itu adalah kurnia Tuhan, baik terhadap Tuhan. Tapi adakah engkau mengetahui kejujuran hati istri? Para istri, adakah engkau mengetahui sejauh mana kejujuran suami kamu terhadap kamu?
Kenyataan firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Pada waktu Ananias untuk memutuskan memperkatakan perkara yang tidak benar, kata firman Tuhan, serta-merta dia mati. Ananias itu suami kepada Saul. Ketika Ananias mati, tidak lama kemudian itu, apa yang berlaku dengan Safira juga, oleh karena ketidakkejujuran dan mengikut seperti apa yang Ananias lakukan suaminya, maka Safira juga serta mati, immediately mati ketika itu juga. Bayangkan hukuman yang tragis seperti ini. So scary, sangat menakutkan. Ini adalah satu gambaran bagaimana kerajaan Tuhan, bagaimana keluarga Tuhan, keluarga Allah di bumi ini memperlakukan, menghadap kehidupan dengan pertanyaan apakah hati kita, suami dan istri, jemaat Tuhan benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan itu daripada Tuhan. Sungguh, pada waktu Ananias dan Safira tidak menjual segalanya, itu juga menjadi kepunyaan mereka. Tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka menjualkan itu juga, sebenarnya itu juga adalah kepunyaan bersama. Jadi akibatnya dosa dalam hati mereka, membiarkan hati mereka dikuasai oleh iblis. Mereka mendapat hukuman serta-merta pada ketika itu juga. Jadi kita mau diajar, hati kita ini mau ditegur dan diajar. Semua katakan, mau ditegur dan diajar. Mau ditegur dengan diajar. Tuhan tidak pernah mendustai, Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang kita lakukan secara tersembunyi di hadapan manusia, semuanya terlihat di mata Tuhan. Katakan kiri kanan. Tahu apa itu? Apa itu? Apa itu? Tanya lagi. Bukan kau itu kan? Yang ketiga, hati perlu dijaga lebih daripada apapun yang lain. Selepas saja hati kita dibangunkan, dalam arti kata hati kita ini ditegur dan diajar. Setelah hati kita berubah, kita akan dapat menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dan kita mendapat ajaran daripada ilahi, yaitu melalui firman Tuhan. Dan inilah sebabnya kita perlu menjagakan hati kita, karena kata firman Tuhan begitu banyak kejahatan itu. Hati ini adalah perbendaharaan yang jahat dan mengeluarkan perkara-perkara yang jahat. Tapi nasihat Tuhan tentang hati yang ada, yang mau dibersihkan adalah jagalah hati. Dia berkata bahwa menjaga hati kita adalah penting daripada bagaimana cara kita menjaga perkara-perkara ini. Wanita, adakah engkau menjaga penampilanmu lebih daripada engkau menjaga hatimu? Tanya dia. Kau tanya dia, bagaimana kau jaga hati kau? Minta tips dengan dia. Kawan, bagaimana kau jaga hati kau selama ini sehingga benar hatimu di mata Tuhan? Tanya dia. Hari ini jagalah hati. Dalam arti kata dikatakan bahwa jagalah hatimu. Dalam arti kata jagalah itu adalah awasilah hatimu. Katakan awasilah hatimu. Awasilah hatimu. Menjaga hati dalam arti kata
pertanyaannya, dengan apakah kita menjaga hati kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun jalan iman kita itu tidak selalunya mudah, tidak mudah, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tanpa nasihat, tanpa bimbingan. Tapi pastikan engkau menjaga hatimu, mengawasi hatimu, melindungi hatimu, membela hatimu, memelihara hatimu dengan apa? Firman Tuhan. Semua ada firman Tuhan. Klise kan? Firman Tuhan. Amsal Salomo mengatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kehidupannya yang bersih? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Orang muda. Dan itu sangat relevan bagi kita para wanita dan jemaat Tuhan. Hai wanita, bagaimana ikut menjaga kehidupanmu yang bersih itu? Menjagalah hatimu sesuai dengan firman Tuhan. Angkat 4 jari. Katakan begini, menjaga artinya mengawasi hati. Menjaga itu artinya melindungi hati. Menjaga itu dalam arti membela hati. Menjaga hati itu adalah memelihara hati dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jadi yang keempat, hati terdekat kepada mata Tuhan. Ada satu lagu lama. Apa lagu lama? Mata Tuhan melihat apa yang kau perlu. Sama-sama. Baik yang baik, baik yang jahat, mata sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat, maka sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Tuhan melihat. Sungguh benar, mata Tuhan melihat apa yang baik dan apa yang jahat. Alkitab memberitahu kita dalam banyak ayat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu akan pikiran hati kita. Tuhan tahu akan rancangan-rancangan manusia. Dia tahu bahwa semuanya itu sia-sia belaka kalau tidak selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Hati kita terdedah dengan mata Tuhan. Dan kenyataan ini cukup kuat untuk membuatkan kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang tahu dengan tepat apa yang sedang kita inginkan dan kita pikirkan. Dan bila saja pikiran keinginan dosa masuk dan menguasai di dalam hati kita, ingatlah bahwa Tuhan tahu dan Tuhan ada di sana. Sekali lagi, setelah kita berurusan hati kita dengan Tuhan, baru kita tahu keadaan hati kita. Dan kita benar. Kata firman Tuhan, jika kami berhenti menyembah Allah kami, lalu menyembah Tuhan yang lain, tentu engkau mengetahuinya. Karena engkau mengetahui rahasia hati manusia. Daud mengatakan itu dalam Mazmur 44:21 hingga 22. Dia katakan bahwa Tuhan mengetahui rahasia hati
hati manusia. Tanya kepada diri kanan, apa kau simpan rahasia dalam hatiku? Selama ini apa rahasia yang kau simpan ketat-ketat, yang kau simpan kuat-kuat? Saya tidak tahu, tapi kau simpan di dalam hati kau, rahasia hati kau yang tidak ada seorang pun yang tahu, yang sudah lama kau simpan. Katakan, Dan yang kelima, hati perlu diperiksa senantiasa. Setiap bulan, setiap dalam tempoh beberapa tahun kita akan buat medical check-up. Bagaimana kesehatan tubuh jasmani kita. Itu menjadi perkara yang utama. Dan demikian juga dengan hati. Hati kita manusia perlu diperiksa senantiasa. Tapi bagaimana? Tentu sekali kita semua telah mendengar pepatah ini bahwa kehidupan yang tidak diperiksa itu adalah satu kehidupan yang tidak berbaloi untuk kita jalani. Jadi makanya Raja Daud dia katakan dia meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya, untuk memeriksa dirinya. Begitu juga dengan kita. Tapi hakikatnya kebiasaan kita manusia ini, kita lebih suka menjaga checking hati orang berbanding dengan hati kita sendiri. Kita terlalu kesal, Tuhan bilang kita terlalu kiru untuk menjaga, untuk mengetahui hati orang lain berbanding dengan kita. Bilakah kali terakhir kau sakit hati dengan teman baik ataupun suami ataupun bila kali terakhir? Lalu juga tadi juga kan? Tadi lagi kan? Ya, suami istri tadi lagi itu. Jadi hati kita perlu diperiksa senantiasa. Raja Daud katakan, selidikilah aku, selamilah hatiku, ujilah aku, ketahuilah pikiranku, periksalah hatiku, sama ada terdapat kejahatan dalam diriku, pimpinlah aku ke jalan yang abadi. Wanita dan jemaat Tuhan yang terkasih, pagi-pagi mari kita periksa dulu hati kita. Berbanding kita periksa handphone kita. Pagi-pagi setiap kali kita bangun, pernahkah kita memeriksa hati kita? Oh, bagaimana keadaan suasana hati saya pagi hari ini? Dan pernahkah kita berseru kepada Tuhan, katakan, Tuhan selidikilah aku, salamilah aku. Hakikatnya, siapakah yang perlu menjaga hati kita? Saya mau tanya. Siapa yang perlu menjaga hati kita ini? Siapa yang perlu menjaga hati kita? Diri sendiri. Bukan suami yang jaga hati kita kan? Kita tidak jaga hati suami kan? Kita perlu jaga hati kita sendiri. Bukan orang lain yang jaga hatimu, tapi dirimu sendiri perlu. Dan itu memerlukan suatu kekuatan yang ilahi. Dalam arti kata, bukan secara kuat dan gagahku, tetapi hanya oleh Roh Tuhan saja yang memampukan kita. Dan yang keenam, katakan, hati perlu diubah dan disucikan oleh Tuhan. Tuhan mau agar kita bukan hanya menunjukkan akhlak luaran, Dia menuntut kemurnian dalam hati kita. Tuhan bukan saja mau kita menunjukkan appearance kita, keberadaan di luar hidup kita, tetapi Dia menuntut kecantikan dalam hati kita. Katakan, kecantikan hatimu. Tuhan peduli itu. Kemurnian hatimu, katakan kepada orang di sebelah. Tuhan kisah itu, Tuhan kisah.
Jadi Tuhan menentukan kepercayaan kita kepada Dia, karena Tuhan saja yang dapat menyucikan hati kita yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa. Dia senantiasa memeriksa hati kita. Kata kalimat saya di awal tadi, Tuhan melihat apa yang menjadi priority hati saya, dan Tuhan akan melihat setiap gerakan hati saya kemanapun dia pergi. Tetapi firman Tuhan itu datang dengan janji bahwa Daud dia mengakui, katanya, ya Allahku, ciptakanlah hati yang murni bagiku, perbaharuilah batinku agar menjadi teguh. Siapa yang satu-satunya yang dapat menciptakan hati dan memberikan hati yang baru dan memurnikan hati kita, yang dapat meneguhkan hati kita, hanya ada satu pribadi yang kepadanya diberikan kuasa di bumi dan di surga, hanya Yesus Tuhan. Para wanita dan jemaat Tuhan yang dikasihi, hati kita yang perlu disucikan. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap orang adalah lurus menurut, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji. Adakah kita ingin hati kita disucikan? Adalah ini. Dan sekali lagi kita diperbaharui dalam roh dan hati kita. Dan adakah kita mau untuk mengubah hati kita, menciptakan hati yang baru, yang murni, yang teguh, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi kekhawatiran dalam hati kita itu membungkukkan kita ke perbuatan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang bodoh dibunuh oleh karena sakit hati. Nah, janganlah merancang segala kejahatan di dalam hatimu. Kata firman Tuhan, di dalam hati ini ada berlakunya perzinaan, menginginkan yang bukan menjadi milik kita. Jadi di dalam hati manusia itu penuh dengan kejahatan. Firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa jagalah hati kita daripada segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Seperti orang berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi kita percaya dari dalam hati timbul dosa, karena kita belum berurusan dengan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hati kita manusia itu menentang hati Tuhan. Seperti yang saya katakan, bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelonggaran yang bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi, janji Tuhan bagi kita pada pagi hari ini pentingnya untuk menjaga hati, dan pentingnya untuk kita berurusan hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita belum berurusan hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan mengetahui bagaimana kedudukan hati kita di hadapan Tuhan. Pada hari ini menjadi satu pertanyaannya untuk kita semua, bahwa firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Katakan amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah dengan maksud firman Tuhan ini? Berbahagialah kita dalam arti kata diberkatilah kita. Katakan diberkatilah saya. Diberkatilah saya. Kata firman Tuhan, berbahagia itu dalam arti kata beruntunglah saya. Beruntunglah saya. Yang suci hatinya, karena saya akan melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah? Kita melihat Allah itu dengan seluruh arah hati kita, tanpa ada halangan dan dosa. Dalam arti kata, kita dapat melihat hati yang suci itu, hati yang tidak berbelah bagi,
Semua katakan mengalami kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Karena hati kita ini perlu diteguhkan dengan rahmat dan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa hati kita adalah tempat kerajaannya, di mana dalam hati kita ini segala keinginan yang sepatutnya menurut kehendak Tuhan itulah yang menguasai. Soal hati tidak ada orang yang tahu, tetapi soal hati itu adalah engkau berurusan dengan Tuhan. Hati kita licik sebenarnya, tetapi Tuhan sangat inginkan hati kita. Katakan selama ini kita benar di hadapan Tuhan dan tidak. Itu menjadi satu pertanyaan yang sangat pribadi untuk kita. Mari para wanita, pagi hari ini kita berdiri bersama-sama. Janji Tuhan, aku mau memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan hati yang taat kepadamu. Deep revelation. Mari saat ini kita refleksi hari kita. Kalau selama ini kita tidak mengerti hati kita, kalau selama ini kita tidak memahami hati kita, kalau selama ini kita tidak menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan, dan ini menjadi satu perkara yang menjadi satu struggle bagi kita sebagai wanita dan jemaat Tuhan. Mari sekali lagi kita memperbaharui hati kita. Kita mau memperbaharui roh kita, dikuatkan kembali lagi sekali lagi. Pejamkan matamu. Mari dengan tenang katakan Tuhan ini aku. Mainkan pengakuan kamu kepada Tuhan. Selama ini saya lalai untuk mempertahankan hati saya sesuai dengan kehendak. Selama ini saya membiarkan begitu banyak dosa tinggal di dalam hatiku, melebihi daripada itu. Bertanyakan, Tuhan, selama ini saya membiarkan hati saya dikuasai oleh kegelapan dan kejahatan dunia. Bertanyakan, selama ini saya menjaga perkara-perkara di luar lebih dari dalam daripada saya menjaga hati. Dan selama ini saya tidak memperhatikan hati saya, dan saya tidak merelakan kuasa Roh Kudus-Mu ataupun firman-Mu yang mengubah, yang menyucikan hati saya. Mari kita berperkara kepada Tuhan. Letakkan tanganmu di dada, angkatkan tangan. Mari kita buat pengakuan yang jujur dari dalam hatimu, dengan tulus ikhlas katakan, Tuhan, aku sudah berdosa terhadap Engkau. Aku sudah berdosa terhadap sesama. Aku sudah berdosa terhadap diriku sendiri. Oh Yesus. Let the Holy Spirit take place. Mari Roh Kudus, Engkau ambil tempat di dalam dirimu. Engkau jamah setiap hati jemaat-Mu pagi hari. Tuhan, Engkau berbicara sendiri di dalam setiap hati mereka. Tuhan, Engkau mendengar keluh kesah di dalam hati mereka. Engkau mengindahkan setiap cerita keluhan dan seruan di dalam hati mereka. Bahkan
Tuhan pagi hari ini Engkau melihat segala-segalanya, seluasnya hati mereka, karena Engkau mengetahui rahasia hati. Tuhan, biarkan mereka bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus pagi hari ini. Mereka datang mau berurusan hati mereka kepada Engkau, sehingga mereka mengetahui apakah hati mereka benar ya. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, bekerjalah Engkau Roh Kudus. Oh Yesus. Haleluya. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Bawa hatimu menghadap Tuhan. Bereskan hatimu. Tidak ada yang tahu selain hanya Tuhan. Hari ini berbahagi komitmenmu sekali lagi. Katakan Tuhan, inilah hatiku. Yesus. Inilah hidupku. Ku serahkan. Kita bekerja dengan katakan jemaat. Roh Kudus ikut mengalir. Kita katakan jemaat. Ya, oh Tuhan ambil tempat sendiri. Ya Tuhan Bapa yang di surga, pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Kami sudah menerima berkat firman-Mu Bapa. Tuhan, dalam firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan kemenangan di dalam setiap hati yang percaya kepada Engkau. Firman-Mu Tuhan hari ini Bapa akan memurnikan jiwa hati mereka Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, itu akan menjadi bantuan dan suluh di dalam hati mereka. Dan firman-Mu Tuhan akan kuduskan, memurnikan tiap motivasi setiap mereka. Dan firman Tuhan itu yang benarnya, roh firman Tuhan membimbang, mengarahkan tikus lihat yang menguasai hati mereka saat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu Bapa pagi hari ini menguatkan iman mereka timbul dan semakin percaya kepada Engkau. Hati mereka diubah, hati mereka diubah, oh hati mereka ditentukan. Sekali lagi oleh jemaat kuasa Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mau menjaga hati kami. Kami mau memelihara hati kami. Kami mau membela hati kami. Oh, kami mau mengawasi hati kami
Jemaat Tuhan, Engkau sedang mengalami jemaat kuasa Roh Kudus saat ini. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan di dalam hatimu yang tertanam, yang kau terima. Roh Kudus tak akan berhenti menyatakan itu, menyingkapkan itu. Hal-hal yang baru, hal-hal yang indah, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Segala sesuatu akan berlaku dan mukjizat akan berlaku di dalam hati yang kau percaya hari ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dengan sama-sama. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Allah yang baik. Terima kasih. Semua dipersilakan. Tuhan, awalnya mencukup Panto mendengar Agung Jose ini. Terima kasih Tuhan. Anak Kongres dan Cik Ahmad Panto memperayaan Hari Wanita Pernikahan. Kemudian Cik melakukan laporan tentang hari tentang 2 tahun untuk dalam terkumpul pekan ini, kami berkumpul di persembahan mingguan kau. Sementara dia menyediakan laporan ini, saya ingin mengumumkan kepada para wanita, kita akan berseminar pada pukul 3 nanti di tempat ini. So, balik untuk makan hari dan kita datang semula pada pukul 3 nanti untuk sesi yang terakhir. Dan seterusnya rumah yang kedua dijemput pastor dan istri untuk bersama-sama dengan dan kita makan hari di dapur gereja.
tahun yang pertama tadi sebanyak 1.426 dan 20 sen. 1.426. Yang kedua yaitu untuk visi dan penginjilan pelayanan wanita pusat atau khusus kita sebanyak 1.755 dan 30 sen. Dan jumlah persembahan kita pada pagi ini adalah 3.181 dan 50 sen. Tuhan memberkati. Puji Tuhan karena kita sama-sama menjalankan tanggung jawab kita sebagai wanita di dalam daerah kita, dan melalui pertemuan kita dalam perayaan ini kita dapat menyalurkan sumbangan daripada daerah kita kepada pusat daerah ini. Tuhan berkati kita semua. Oke, ini untuk penyerahan hadir cukup jelas itu. Oke, terima kasih. Kita boleh mulai dan jumpa lagi untuk para wanita.
Si Tuhan keluar. Kami dah. May tema baru ka na. Oh, Ben. Apa ya kita? Ah? Sino ka? Nay, maligyan. Ako na. Mo. Enak pa. Dalagi. Guys. Naday, sudah. Sa chat ko sida pong inat, may pukul 38. Mabunyat pula. Yan mo may nanesan. Udah buat banyak. Wih! Naino. Sabi ko, ako mabunyat doon. Oh, yan na.